Beli aja tuh. Apa ini? Apa ini? Mana? Rumah. Berapa? Bentar, Pak. Nah, ini teman-teman ini. Ruhyat Wooden Puppet and Mask. Kampung Wayang. Oke, ayo. Assalamualaikum. Video call Kang Lo si cepot yang masker kena jaga jarak, cuci tangan. Mau bikin Video klip ya pami wayang-wayang kapungkur mah ninggal dina acuk. Nggak cukup. Mohon sekarang tina iya mesti kena ya kapungkur mah sportos mata cenah. Loh acuknya jantan tacan manik-manik teh tacan etaen. Lamun beber ieu bikun wah enggal. Loh kapungkur mah pan pamenu ayeuna mah tos Cimute, payet. Oke, 90 fps. Mohon. Ya, Terus kayak serimpi, kalau itu mah pembukaan untuk yang penari jaipong. Di kepala masih pakai per. Oh, pakai per ya. Oh. Oh iya. Jadi kalau dulu mah di bawah tahun 50-an, 60-an masih pakai benang emas gini untuk baju-baju tuh. Pakai benang emas. Kalau sekarang udah ada wiku-wiku gini baju. Kalau untuk tari untuk goyang tuh kalau yang sekarang cari ini juga agak susah gitu ya. Oh, cari karena tari. itu. Tukang bubut udah nggak ada. Kalau bubut mah banyak sekarang mesti ada gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi setelah proses remaja jati diri ya sekitar antara 17-20, nah dari 20 ke sini mulai agak tinggi gini. Oping gitu ya. Iya. Itu kan ada filosofi atau falsafahnya kalau dalam bahasa Sunda. Tidak lepas daripada para wali, ya khususnya yang bikin ceritanya Sunan Kalijogo sama Sapsari Hidayatullah. Jadi wayang golek pertama kali itu dibikin cerita berdasarkan cerita Hindu yang sudah banyak beredar di khususnya Jawa, Bali. Itu jadi cerita Ramayana sama Mahabharata ada dalam kitab Hindu Himayana. Terus ada lagi yang Mahayana menceritakan dari proses awal wayang golek itu dari wayang purwa. Wayang purwa itu setingkat dengan kejadian penciptaan manusia yang sempurna Nabi Adam. Nah, itu disebut wayang purwa. Jadi ceritanya dari surga kalau Nabi Adam, kalau ini di jagat tengah. Jadi jagat tengah teh masih istilahnya kalau di Sunda tuh jagat atas gitu ya, tengah. Jadi turunkan nanti ke Mahabharata, terus yang Arjuna Sasrabahu dulu
Ramayana, Mahabharata, baru Parikesit. Jadi semacam kayak ini Batara Narada, ada lagi Batara Guru, ada lagi kayak Semar, terus ada lagi yang itu Togog yang bibirnya besar. Itu 4 saudara. Jadi semacam kalian Nabi Adam punya putra. Nah, di sini ada Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang itu satu tingkat dengan Nabi Adam, punya putra. Nah, di sini kembali proses Portugal itu Indian yang temperamental, semacam Indian apa ya, yang istilahnya jahat-jahat, itu disimbolkan. Terus kalau yang kuning semacam itu cepot, itu dasarnya sifat licik. Jadi semua manusia itu sudah ada fitur-fitur sifat-sifat baik, jahat, licik, semuanya ada. Di sini kembali kepada orang tua. Jadi disimbolkan oleh keluarga Punakawan yang disebut Semar, Cepot, Gareng, Dewala. Itu 4 warna. Jadi kalau di Sunda ada hitam atau putih atau terang dan gelap. Di Sunda itu hitam itu tanah gitu ya. Tanah. Jadi ilmu di Sunda itu cek bahasa Sunda mah kedah DP handap asor. Jadi semacam di bahasa Indonesia itu ilmu padi ya. Makin kita menguasai wawasan, keilmuan dan sebagainya, ya semakin merendah. Itu sifat daripadanya Semar, jadi badan hitam, muka putih. Putih itu menandakan orang yang wawasan luas gitu, baik dari segi kesaktian atau dari keilmuan. Itu simbol dari Semar. Sekarang merah di Cepot, sifat jahat. Kuning di Dewala, sifat licik. Terus yang Gareng, yang pink itu semi temperamen. Diluruskan sama Semar yang punya wawasan luas, sehingga yang tadinya jahat, pemarah kayak Cepot, ya, beralih ke warna pink ini, vokal tapi kepada kebaikan ya. Jadi semacam pemerintah punya program yang tidak merayat. Jadi yang pertama, kalau di zaman sekarang tuh mahasiswa gitu yang vokal. Ini sifat Cepot saya diluruskan. Terus kayak yang sifat licik, nah, sekarang jadi sifat dermawan, jadi sifat baik. Yang kuning, yang semi temperamental. Jadi kebalikan. Jadi orang-orang yang agamis sama nasionalisme itu punya warna muka biru. Dari Astina ya. Kalau Gatot Kaca dari Amar, Pak. Kalau Astina mah Astina kayak Pidana, kayak Dursasana. Jadi cerita Mahabharata tuh Astina yang punya keturunan 100, yang punya sifat licik dan jahat ada di Astina. Kalau yang Pandawa 5 semua sifat-sifat yang baik. Jadi perebutan kekuasaan di antara ini ngatain Fikri, terus masuk ke dia teh Hamdan, termasuknya tamu-tamu di Belanda, di campuran ya. Tapi kan menuju seberapa tahun kapan mah sering sarang Daniel. Oh, sang Daniel. Oh. Hadir teh. Mohon. Hadir bagian motret. Mohon. Dan ngeluh dan gajiana. Mohon tamu-tamu dan apa. Oh, kalau ini mah Garuda, kalau ini mah udah Barong, Garudanya di depan. Kalau di wayang golek tuh orang-orang yang sudah bisa mengontrol. Kayak ini Garuda Munggur itu sifat binatang, burung kan Garuda sifat hewan. Jadi ini arahnya ke seksual, orang-orang yang belajar seksual. Tapi kalau orang-orang yang sudah pakai ini, orang-orang yang sudah bisa mengontrol. Kalau kayak ini Barong,
yang zaman ini termasuk masih tradisional. Barongnya masih gini, ini yang tahun 85 ke bawah. Kalau yang udah tahun 85 ke atas, barongnya bentuk gini. Lebih 3 dimensinya di ini, jadi simbol daripada keserakahan, kejahatan ada di barong. Jadi kalau di wayang golek yang sudah pakai filosofi kayak gini, orang-orang yang sudah bisa mengontrol sifat keserakahan, sifat jahatnya udah bisa dikontrol ya. Simbol Burung, nah itu Iya. burung apa? Merak ya. Iya. Ini masih tahun 62-an. 62. Iya. Wayang-wayang tahun 62. Dari siapa sih yang sini yang di leher nanti kayak rakyatnya? Bima. Oh, Bima ya. Iya, Bima juga itu filosofi. Jadi Ya, yang dibuang ke sungai. bukan dibuang, dia ke Tirta Gangga. Jadi istilahnya kalau dulu tuh tapak gitu ya. Tapak mencari Tirta Gangga atau air suci, sehingga Bima itu punya suatu istilahnya kesaktian yang cukup tinggi. Itu dari segi kesaktian air Tirta Gangga, belum dari gunung ada Bandung Bandawasa yang punya kekuatan semacam hampir puluhan ekor banteng. Jadi tenaganya dari segi kesaktian bisa dipelajari sama Bima ya. Jadi Bima itu di samping ular itu simbol manusia. Manusia begitu dilahirkan itu diikat dengan waktu sampai meninggalnya. Makanya ini naga. Jadi kalau orang yang tidak mau belajar, apalagi untuk zaman-zaman sekarang semacam ke IT, kalau kita asik main game tanpa mempelajari manfaatnya ya bisa tertinggal. Jadi kalau zaman dulu tuh bisa bodoh gitu ya, tidak mau belajar bisa jadi bodoh. Makanya di sini filosofi dari naga yang mengelilingi leher Bima. Namun nggak bohong itu yang ketarik ya itu. Iya. Gitu, truk gitu. Belum dari kuku pancanakanya, kan yang di sini kuku pancanaka itu ada di Hanoman sama di Bima. Oh iya, Hanuman. Iya, ini di samping senjata. Ini juga ke filosofi. Jadi kalau ke nasionalisme, jadi sila yang kelima itu dia betul-betul dipegang, diamalkan, sama dengan religius yang 5 waktu itu dipegang dan diamalkan. Cuman kalau Bima lain dengan Hanoman. Hanoman sifatnya halus, kalau Bima sifatnya apa adanya, tidak neko-neko ya. Dia berhadapan dengan raja, bicaranya kasar, dia disuruh duduk tidak mau, dikarenakan kepribadiannya ya apa adanya ya. Itu simbol-simbol dari Bima. Lain dengan Rahwana. Rahwana itu salah satu kesaktiannya rawa rontek. Kalau tahun 80-an dulu tuh ada istilahnya preman yang di Majalaya, Ujang Kebal namanya. Itu ditembak sama dan AK tidak tembus ya, sama pistol dari polisi itu yang dari Koramil. Terus orangnya juga bisa loncat-loncat di atas pohon. Jadi apa yang ada pada pewayangan itu untuk pada zaman-zaman sekarang juga masih ada gitu ya. Itu untuk keburukannya, nanti sifat kebaikan kayak yang tadi merah kalau di diri kita ada darah, rambut hitam ada rambut.
Terus kalau putih ada tulang, terus kalau yang kuning ada sumsum. Jadi semua ada pada diri kita, terus kita pelajari. Nanti dengan ilmu pengetahuan yang sekarang, macam nada dan warna, terus ada ilmu aura, itu bisa dipelajari, jadi bisa melihat seseorang dalam karakter atau dalam suasana kesehatan atau dari segi mental, dia lagi down atau lagi happy, itu bisa dilihat dari segi pewayangan juga ada suatu ilmunya gitu ya. Jadi kalau semacam di aura kita bisa lihat, oh ada bayangannya kebetulan hijau itu lagi sehat mental dan fisik. Jadi di wayang golek juga sudah ada gitu simbol-simbol gitu. Wah, proses. Ya kalabat sok ya dianggo mau dianggo ya sok dianggo mangga kaitan orang ulungkeun rambutna. Ini lomba film. Mohon Tadi kemut ke bapak. mohon Kurang ada mau dokumenter lah. mohon pada ieu Ini heula. busna dialihkeun. Iya, saya mah ieu unggul pak. Mohon. Sampai ngawahan. Kita pasti uah uih ke dia. Mohon. Balik. Mohon. Untuk apa kira kan harus dipersiapkan. Nah, ini bawa kalendir, ngecat. Emang kerabatna reparasi pak. Mohon reparasi acuh ke jeung ieu panangan nu anu potong digentos. Teman-teman. Wah tuh, cakep ya. Oke pak, terima kasih banyak ya pak. Sehat selalu bapak. Amin, terima kasih doanya. Iya. Ya teman-teman, kita baru dari wayang, master wayang. Oke, sekarang kita lanjut.